Halo semuanya, di pembahasan soal latihan kali ini kita akan membahas PJJ 3, masih mengenai transformasi, dan kali ini tentang rotasi atau perputaran dan dilatasi atau juga perkalian. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengerjakan soal yang telah diberikan. Dan sekarang kita akan membahas beberapa dari soal latihan tersebut satu persatu. Mohon disimak dengan baik ya. Untuk soal pertama yang akan kita bahas adalah soal nomor 2. Untuk gambar di atas, transformasi yang merupakan rotasi 180 derajat adalah Untuk soal ini, karena dirotasikan 180 derajat, maka arahnya berlawanan dengan perputaran jarum jam, karena sudutnya positif. Kemudian kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 segitiga yang diputar sebesar 180 derajat. Berarti segitiga 1 diputar ke arah segitiga 3. Begitu juga segitiga lainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Maka setelah dirotasikan 180 derajat menjadi seperti gambar berikut. Kemudian kalian perhatikan pasangan segitiga berikut yang posisi sebelum dan setelah dirotasi, manakah yang posisinya sama atau tidak berubah. Perhatikan segitiga 1 setelah dirotasikan jadi segitiga 4. Lalu segitiga 4 dirotasikan jadi segitiga 1. Maka di sini segitiga 1 dan segitiga 4 bertukar tempat, tapi posisinya tidak berubah. Jadi transformasi yang merupakan rotasi 180 derajat adalah segitiga 1 menjadi segitiga 4. Untuk nomor selanjutnya yang akan kita bahas adalah nomor 7. Titik P aksen 15,-20 adalah hasil dilatasi dari titik P negatif 6,8 dengan pusat O 0,0. Dan faktor skalanya adalah K. Nilai K adalah kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu P dengan A, B didilatasikan pada pusat 0,0 dengan faktor skalanya adalah K, menghasilkan bayangan P aksen dengan A dikali K dan B dikali K. Sehingga titik P negatif 6,8 didilatasikan menjadi P aksen dengan negatif 6 dikali K, 8 yang dikalikan juga dengan K. Jika diketahui P aksen adalah 15,-20, maka negatif 6 dikali K sama dengan 15. Lalu setelah itu negatif 6-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi K sama dengan 15 dibagi negatif 6. Jadi hasilnya adalah K sama dengan negatif 2, 1/2. Selanjutnya untuk 8 dikali K sama dengan negatif 20. Sama seperti yang tadi, 8-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi K sama dengan negatif 20 dibagi 8. Hasilnya jadi K sama dengan negatif 2, 1/2. Jadi nilai K adalah negatif 2, 1/2.
Nomor selanjutnya yang akan kita bahas adalah nomor 8. Pada gambar di bawah, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen adalah hasil dilatasi dari A, B, C, D dengan pusat O. Faktor skalanya adalah berdasarkan pada gambar, kita ambil salah satu contoh diagonal, misal B aksen, D aksen. Dari gambar berikut, kita buat ilustrasi gambar garis diagonal B aksen, D aksen seperti gambar di bawah ini. Kemudian, kalian pilih salah satu pasangan bayangan, misal kita ambil B dengan B aksen. Perhatikan pada gambar, arah titik O ke B aksen dan B adalah berlawanan arah. Sehingga karena OB dan OB aksen berlawanan arah, maka nilai K-nya adalah negatif. Maka panjang OB aksen sama dengan negatif 4 dibagi 2 dikalikan dengan panjang OB. Jadi panjang OB aksen sama dengan negatif 2 dikalikan dengan panjang OB. Jadi faktor skalanya adalah negatif 2. Kemudian soal yang akan kita bahas selanjutnya adalah nomor 9. Segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang AB sama dengan 12 cm, AC sama dengan 9 cm, dan BC sama dengan 15 cm. Segitiga A, B aksen, C aksen adalah hasil dilatasi dari segitiga ABC dengan pusat A dan faktor skalanya adalah 3. Luas segitiga A, B aksen, C aksen adalah titik cm persegi. Pertama, kita tuliskan dulu yang diketahuinya, yaitu AB sama dengan 12 cm, lalu AC sama dengan 9 cm, kemudian BC sama dengan 15 cm. Lalu untuk faktor skalanya atau K adalah 3. Maka kita gambarkan segitiganya dulu seperti gambar berikut ini. Pertama kita hitung dulu panjang AB aksen sama dengan 12 cm dikalikan dengan K. Karena K-nya 3, jadi 12 cm dikali 3 hasilnya jadi 36 cm. Selanjutnya kita hitung panjang AC aksen, sama seperti tadi 9 cm dikalikan dengan K, berarti 9 cm dikali 3 hasilnya jadi 27 cm. Maka untuk menghitung luas segitiga A, B aksen, C aksen sama dengan 1/2 dikali A, B aksen dikali A, C aksen. Berarti tinggal dimasukkan, jadi 1/2 dikali 36 cm dikali 27 cm. Jadi hasilnya itu adalah 486 cm persegi. Jadi luas segitiga A, B aksen, C aksen adalah 486 cm persegi. Lalu untuk soal yang terakhir adalah nomor 10.
Sebuah kurva Y sama dengan fx jika didilatasikan oleh dilatasi O, 6 menghasilkan bayangan kurva Y sama dengan 1/2 X pangkat 2. Persamaan kurva yang memenuhi pada dilatasi tersebut adalah cara penyelesaiannya yaitu pertama kita buat permisalan. Misal titik A dengan X, Y pada kurva Y sama dengan Fx. Sehingga titik A didilatasikan pada pusat 0,0 dengan faktor skala 6 menghasilkan A aksen dengan 6X, 6Y. Jika diketahui A aksen dengan 6X, 6Y, maka X aksen sama dengan 6X dan Y aksen sama dengan 6Y. Kemudian substitusikan ke bayangan kurva Y sama dengan 1/2 X pangkat 2. Jadi, X diganti dengan X aksen dan Y diganti dengan Y aksen. Maka 6Y sama dengan 1/2 dikalikan dengan 6X dikuadratkan. Setelah itu 6X-nya kita kuadratkan dulu. Jadi 6Y sama dengan 1/2 dikalikan dengan 36X kuadrat. Lalu 36X kuadrat dikalikan dengan 1/2 jadi hasilnya 18X kuadrat. Setelah itu, 6-nya pindah ruas ke kanan, jadi Y sama dengan 18X kuadrat dibagi 6. Maka hasilnya jadi Y sama dengan 3X kuadrat. Jadi, persamaan kurva yang memenuhi pada dilatasi tersebut adalah Y sama dengan 3X kuadrat. Akhirnya selesai juga pembahasan soal latihan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk pembelajaran berikutnya. Dan sampai bertemu di pembahasan soal latihan berikutnya. Terima kasih.